Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda hari ini ya? Semoga Anda juga semangat untuk melaksanakan segala aktivitas Anda ya, Smart Listeners. Dan mungkin saat ini Anda lagi berkendara ya. Nah, kalau Anda berkendara pastinya nih ya, pada saat Anda melewati ataupun melewati perempatan lalu lintas ya, pastinya ya Smart Listeners, itu dengan mudahnya Anda mendapati pemandangan-pemandangan yang menggemaskan, yang lucu, yang tentunya ini datang dari orang-orang yang berpakaian badut ya. Nah, Smart Listener ini memang marak ya kita temukan di beberapa sudut kota Makassar, dan yang paling banyak itu ya Smart Listeners di perempatan lalu lintas ya. Nah, mereka yang berpakaian badut ini itu mereka berjoget dan tentunya juga mengikuti irama musik yang mereka bawa ya. Nah, Smart Listeners, untuk hari ini di Makassar Insight kita membahas satu tema ini terkait dengan fenomena badut jalanan di Makassar ya. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa ya. Di sini sudah ada Bapak Armin Paera. Beliau merupakan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipegang baiknya Pak. Mohon maaf, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Ya. Pada saat ke Smart FM tadi gimana Pak untuk perempatan lalu lintas tadi? Apakah ada badut jalanan yang ditemui? Alhamdulillah waktu perjalanan ke sini memang ada beberapa traffic light yang kita lewati, dan saya melihat aktivitas untuk pagi ini belum ada ya. Oke. Ya, dan juga saya menyapa di sini ada Ibu Dr. Ria Renita Abbas, Esos MSI. Beliau ini merupakan pengamat sosial ya dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini baru pulang dari Bogor katanya, Pak. Iya, hujan disambut dengan hujan yang begitu derasnya. Baru sama-sama Bu. Saya baru Kita dari mana, Pak? Dari Malang. Dari Malang. Lewat Surabaya pulangnya jam 12 malam. Wih, agak baru deras sampai. Ya, deras hujan manja lah. Tapi terbiasa ya kalau di Bogor kan seperti itu Ibu ya. Ya, sudah terbiasa. Tapi derasnya di sini kan ya. Iya, lebih deras dan lebih gimana gitu. Yang pastinya terima kasih Bu sudah hadir, dan juga Bapak ya. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Dan ya Smart Listener, hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda nih yang mau bertanya ya dengan narasumber kami pagi hari ini, silakan untuk live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, sebelum saya ke Ibu Ria, saya mohon izin dulu, saya langsung aja ke Pak Armin dulu ya. Pak Armin, kalau kita lihat nih ya, ini untuk badut jalanan ini ya, tadi kalau pas kita ketemu ya di perempatan traffic light kayak begitu kan, saya sendiri penasaran nih Pak, ini anak-anak atau orang dewasa ini ada di dalam? Nah ini sepertinya semakin marak ya di Makassar. Ataukah di Makassar saja, ataukah di kota-kota lain juga seperti itu, atau bagaimana ya? Baik, silakan Pak Armin. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lebih dahulu bahwa belum 2 bulan saya menjabat di Dinas Sosial Mbak. Yang sebelumnya saya di Dinas Perhubungan, masih berhubungan dengan anak jalanan juga, cuman yang di Dinas Perhubungan kan selalu berhubungan dengan permasalahan Pak Oga. Nah, kemudian yang di Dinas Sosial ini, fenomena yang ada sekarang memang itu kita melihat, kebetulan juga saya baru pulang kemarin di Malang, kita dapati juga di traffic light perempatan ada beberapa badut yang beroperasi di Kota Malang ya. Jadi fenomena yang ada di Kota Makassar hampir sama semua dengan kota-kota yang ada di Indonesia, bahwa fenomena badut ini mungkin tren ya. Kalau saya lihat tren
tren dalam pencarian ekonomi nafkah mereka yang anak-anak di jalanan. Karena saya melihat ini juga nggak kelihatan dia punya muka. Jadi untuk bereksploitasi itu makin berani kalau saya melihat ya. Dan kemarin waktu kami melaksanakan razia itu yang sempat viral juga, bahwa dasar kami melaksanakan razia itu berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gepeng, gelandangan dan pengemis dan pengamen yang ada di Kota Makassar, di mana pada pelaksanaan penertiban razia kami menertibkan 13 badut, 13 badut, kemudian 2 anak jalanan. Iya. Di mana kami telah menyita sebanyak 15 badut. Banyak badutnya daripada orangnya. Bisa bayangkan aja, lebih banyak badutnya daripada orangnya yang kita. Lebih banyak badutnya daripada orangnya. Yang memakai pakaian badut itu kostumnya itu 13 orang yang kami tertibkan, tapi yang kami ambil badutnya itu 15 badut. Jadi mereka ini tinggal menunggu lagi 2 orang berarti, Bu. Iya, gitu. Iya. Itu di titik-titik mana saja, Pak Kadis? Tabe. Yang paling marak itu yang banyak badut itu, Pak. Kalau kita melihat, ya mungkin kita sering jalan di Kota Makassar, yang paling marak itu memang di seputaran MP. Seputaran MP di Adi Aksa, Abdullah Den Sirua, Pengayoman, di seputaran Pengayoman, di mana? Di Boulevard Petarani, situ juga banyak. Kemudian yang ada di Monginsi di Ratulangi ya. Situ juga banyak mereka yang beroperasi. Jadi memang jalan-jalan protokol di Makassar ya Pak Kadis ya? Iya, rata-rata mereka melaksanakan aktivitasnya itu jalan protokol. Jadi kalau orang luar yang datang ke Makassar pasti saya kurang tahu ya, mungkin mereka merasa terganggu ya atau terhibur. Yang tentunya pasti kita melihatnya sangat mengganggu. Tapi kalau pada saat pertama kali dilihat kayaknya gemes gitu ya, Bu ya. Oke, tapi kalau terlalu sering juga kita melihatnya kayaknya bagaimana begitu. Iya. Tapi kalau yang saya tanya, tapi kalau Pak Kadis melihat ini maraknya badut jalanan ini, apakah itu kan ternyata untuk yang memakai topeng ataupun kostum itu adalah anak-anak ya Pak Kadis ya? Ya, rata-rata yang kami tertibkan itu rata-rata masih usia sekolah. Usia sekolah, Pak. Usia sekolah, rata-rata SD paling banyak. Dan di tahun kemarin itu kami telah menertibkan hampir kurang lebih 75 badut. 75 badut yang kami tertibkan dan kami simpan di Dinas Sosial di tahun 2022 untuk pelaksanaan penertiban itu. Dan kalau kita melihat dengan angka jumlah yang 75, seharusnya ini berkurang, Bu ya. Harusnya berkurang. Aktivitas badut yang ada di jalanan ini. Cuman itu tadi mungkin mungkin apa yang didapat dari kegiatan di jalanan ini sebagai badut itu lebih menjanjikan. Makanya mereka berani untuk membeli kembali. Keenakan itu Pak, bisa dapat uang dengan mudah. Betul, gitu ya. Itu. Tapi kalau kita lihat ini apakah memang sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak Pak? Kalau Pak Armin melihat dengan kegiatan turun ke jalanan ini Pak, dan dengan memakai kostum badut. Kalau kami melihat memang ada unsur eksploitasi anaknya, karena yang kami jaring kemarin itu sebenarnya bukan sekali saja mereka terjaring. Jadi sudah sering Pak ditertibkan. Iya, ada yang 2 kali terjaring, 3 kali terjaring. Jadi mereka memang apa ya? Kalau kita melihat untuk mencari kebutuhan hidupnya mungkin itu salah satu faktor mereka sampai turun ke jalan. Tapi kalau semuanya kita sempat bertanya kepada mereka, itu mereka sebenarnya asli dari Makassar atau dari mana, Pak? Ini kan sempat saya bertanya juga, karena saya kan baru sempat saya bertanya kepada staf. Jadi
Waktu penertiban pertama itu yang awal-awal mereka memang asalnya dari luar, Bu, dari luar kota Makassar. Oh ya. Iya. Yang dekat Cuman dengan Makassar. Iya. kesininya mereka mungkin sudah mengurus kependudukan sehingga berdomisili di Makassar. Iya. Terus kalau semuanya seperti yang diinformasikan tadi sama Pak Kadis, kalau mereka setiap harinya tuh bisa mendapatkan uang yang menjanjikan begitu ya, itu berartinya dalam satu hari itu cukup besar dong pendapatannya Pak Kadis. Berapa kira-kira? Sempat pernah ditanya nggak Pak? Sempat saya bertanya langsung Iya. kepada adik-adik kita nih yang sebagai badut bahwa hampir sekitaran 50 sampai 100 per hari. 50 sampai 100 Iya. ribu per hari ya. Per hari mereka dapat dengan berprofesi sebagai badut. Kalau semuanya kalau rame ya mungkin lebih dari itu Pak ya. Iya, iya. Dikali 1 bulan. Iya. Tapi mungkin dia ngambil sendiri atau memang harus dibagi lagi Pak dengan yang menyewakan itu kostum badutnya. Dari hasil asesmen yang kami Iya. jalankan bahwa operasi yang mereka lakukan ini adalah bagi hasil, Bu. Oh, Bagi hasil gitu. Jadi memang ada yang menggerakkan Pak. mengkoordinir ya, mengkoordinir badut-badut ini. Ya. Oke, jadi untuk sama ini Pak, memang dari Dinas Sosial Kota Makassar ini sudah sering ya melakukan penertiban Pak ya, sudah sering melakukan penertiban. Ya, yang untuk kedepannya ini sebenarnya apa sih yang menjadi kendala Pak untuk penertiban dari para badut ini Pak, badut jalanan ini? Kalau untuk kendala penertiban ya pasti gini terus kita laksanakan Dinas Sosial secara rutin. Cuman benang merahnya ini sebenarnya yang belum kita dapatkan, Bu. Ya, bahwa permasalahan yang kita temui ini walaupun kita melaksanakan penertiban razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial, cuma kan sanksi yang memang nggak ada karena mereka kan masih di bawah umur semua. Paling kita memberikan pembinaan, bagaimana spiritual mereka kita bangun. Cuman setelah dari Dinas Sosial yang dimana kita melakukan pembinaan itu biasanya 3 hari, Bu. Apabila mereka kena razia ya, kita melakukan pembinaan di mana? Di rumah penampungan sementara RPTC. Iya, iya. Nah, kita melakukan pembinaan di situ Selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu kalau pada saat melakukan pembinaan apa saja Pak kegiatannya? Kita lebih banyak ke pembinaan edukasi dan spiritual ya. Edukasi dan spiritual. Ya. Ya. Tapi kalau semuanya mereka yang turun ke jalan ini memang sepertinya kelihatan bakat seni, mungkin ada bakat seninya atau memang terpaksa sebagai salah satu bentuk yang lain untuk bisa meminta ataupun meminta belas kasihan ya dari para pengguna jalan. Ya Pak Kadis. Tapi kalau mereka ini yang badut ini kayaknya nggak mau disebut sebagai ini Pak ya. Karena mereka sebut dirinya itu sedang bekerja, Pak. Ya, karena mereka mengeluarkan modal dari pembelian badut itu. Iya. Jadi mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bukan mengemis, eksploitasi seni. Eksploitasi seni ya. Apa melakukan seni dengan melakukan joget-joget. Cuman ini yang masalahnya tempatnya yang salah. Tempatnya yang salah. Tempatnya yang salah. Dan juga warga mungkin Pak ya, masyarakat ya. Iya. Tapi di tahun 2021 ini sebenarnya sudah ada fatwa MUI. Iya. Fatwa MUI Sulsel nomor 1 tahun 2001 tentang tindakan mengeksploitasi orang untuk mengemis dan memberi sesuatu kepada pengemis di jalanan adalah haram. Berarti kembali lagi ke masyarakat ya, kembali lagi ke masyarakat. Iya, oke. Dari Pak Kadis saya langsung saja ke Ibu Dr. Ria ya, Ibu Ria. Ya, Ibu kalau melihat ya maraknya ini badut yang tentunya kita dengan mudah ya melihat di jalan-jalan protokol Makassar ya. Ini sebenarnya fenomena apa sih, Ibu? Ini bukan hanya di Makassar tapi juga di kota-kota besar di Indonesia ya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Sebenarnya kalau kita mau mengamati secara keseluruhan ya, sebenarnya ini dampak dari perkotaan sebenarnya. Karena perkotaan itu bagaikan gula gitu ya. Bagaikan gula sehingga
banyak faktor-faktor menarik yang bisa digunakan untuk menambah income ya. Artinya sosial ekonomi mereka bisa berubah, income juga mereka bisa dapat. Dan memang sasarannya adalah di kota. Kenapa? Karena di desa sendiri pertama kan memang di samping pembangunan juga tidak begitu besar. Yang kedua lahan-lahan semakin sempit kan dengan kalau kita lihat misalnya fenomena yang terjadi di Kota Bogor atau di sekitar Jawa, itu lahan-lahan mereka sudah berubah dari lahan pertanian dan tergeser menjadi sedikit-sedikit lahan industri. Artinya apa? Bahwa dampak perkotaan itu semakin masuk ke ruang-ruang pedesaan yang menjadi sehingga yang terdesak di sini adalah orang-orang yang memang orang desa gitu. Nah kalau ditanya tadi yang jadi badut-badut jalanan itu apakah orang-orang lokal? Ya mungkin juga dari orang luar karena orang luar khususnya di daerah Jawa kan merasa bahwa aduh kita sudah terdesak dengan ruang yang tidak ada lagi untuk areal pertanian. Kemudian mereka bergeser menjadi masuk kepada ruang-ruang sektor informal. Karena sektor formal pun juga punya keterbatasan ya Pak, dia harus punya skill ini segala macam, sehingga sasaran mereka juga adalah bagaimana ruang kota itu bisa digunakan bagi mereka untuk bisa tetap bertahan hidup ya. Salah satunya ya sasarannya menjadi badut jalanan tadi. Nah Makassar itu menjadi salah satu kota besar ya, kota metropolitan yang terkena dampak dari pengaruh itu saya kira. Dan saya kira fenomena yang dari dulu dikatakan tadi ya Pak tentang pengemis, tentang gelandangan dan segala macam, ternyata sudah berubah lagi trennya menjadi badut jalan. Modusnya. Karena memang badut-badut jalanan ini banyak terjadi di kota-kota besar, misalnya di Jawa khususnya Jawa Barat. Mereka memang bisa lebih mengekspresikan dirinya karena wajahnya ketutup, jadi nggak ada rasa malu kan ya Pak, nggak memunculkan rasa malu. Pengemis saja masih sudah ada yang mereka mengemis dia menutup wajahnya, kita nggak tahu itu siapa. Tapi kalau badut juga lebih kelihatan lagi kan, lebih kelihatan sopannya lah Pak ya maksudnya. Jadi tidak kelihatan mengemisnya, walaupun mereka terkesan mengemis gitu. Sebenarnya awal-awal saya lihat mereka Pak itu ini sasarannya ke anak-anak gitu. Jadi ada orang jalan-jalan bawa anak gitu. Mereka ya di depan anak-anaknya. Jadi anaknya merasa terhibur kan. Nah, tapi ternyata semakin kesini kok yang disasar bukan cuma anak-anak ya. Kita orang dewasa yang tidak apaan ini badut ini ngapain dekat-dekat kita ya. Kita tidak terlalu berharap mereka mungkin kalau pengamen ya mungkin enak sih, mungkin barangkali bisa lah kita didekati orang dewasa, tapi badut datang ke kita itu aneh kan rasanya. Ini kan sebenarnya sasarannya maksudnya fokusnya ke anak gitu untuk menghibur anak-anak, tapi ternyata sudah berubah ke fenomena itu. Nah ini sebenarnya juga ya mungkin di satu sisi ada yang tetap senang atau ada yang tetap pro, di sisi lain ada yang tetap merasa terganggu gitu ya, jadi kontra gitu ya dengan kehadiran mereka. Sehingga memang kalau dikatakan tadi apakah ini bentuk ekspresi ataukah ini bentuk eksploitasi, ini masih perlu, kalau dari sisi pendidikan perlu diteliti lebih lanjut. Barangkali kita mau melihat sebenarnya ini kok mereka mau melakukan ini, ada apa sih sebenarnya? Apakah memang betul-betul pure faktor sosial ekonominya kah? Atau kan memang mentalitas mereka seperti itu? Siapa yang gak senang sih kita kerja sedikit sudah dapat duit? Anak kecil saja, kalau kita kasih uang ada pernah Pak terus terang, anak kecil mengemis minta duit saya cuma kasih 500 karena saya pikir dia masih umur kurang lebih 5 tahun 6 tahun, tapi harga 500 itu dia tidak dianggap sepele, pas di depan saya dia banting uang itu. Itu kan sudah terkesan ada mentalitas di mana mereka sudah terganggu dengan sudah terpengaruh dengan nilai uang. Kalau uang 500 mereka tidak peduli lagi. Tidak anggap ya kalau itu uang yang diberikan ya. Apalagi mereka ternyata mungkin seperti itu Pak. Jadi istilahnya dari sejak dini kalau umpama pembinaan itu perlu diberikan disasar bagaimana merubah mentalitas mereka gitu. Karena jangan berpikir uang gitu. Karena bahaya kalau kecil-kecil sudah tahu nilai uang segini.
ini enggak ada harganya nih 500.000 rupiah, iya. 500 rupiah nih. Berarti ada yang sudah ini informasikan, jangan ambil kalau ada yang ngasih 500 rupiah. Harus Ini tambah lagi. bagus untuk diteliti lebih lanjut lagi itu, untuk melihat dan mencoba untuk menyikapi bagaimana fenomena-fenomena itu bisa terjadi. Iya, tapi Bu, kalau semuanya seperti diinformasikan tadi ya, kalau melihat orang dengan modus yang berbeda ya, kalau seumpamanya biasanya orang-orang itu yang mungkin untuk tingkat ekonomi mereka itu di bawah gitu ya, mereka turun ke jalan dengan ya mungkin ada juga yang mengemis ya, kemudian ada juga yang mengamen gitu kan. Nah ini bentuk lain ya, mereka memakai kostum badut. Nah kalau melihat hal ataupun seperti ini Bu, apakah ini memang bertanda bahwa kesenjangan sosial kita di Makassar ini cukup besar atau seperti apa Bu? Iya. Sebentar dijawab Bu, kita break dulu ya. Oke, ya Smart Listener, untuk perbincangan kita di hari ini kita masih lanjut lagi sebentar ya, masih bersama dengan Ibu Ria dan juga ada Pak Armin di sini ya. Kita break untuk sesaat, dan untuk Anda juga yang ingin bertanya silakan untuk live chat kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan untuk tema kita hari ini fenomena badut jalanan di Kota Makassar ya. Tadi kita sudah ngobrol juga bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Armin Paera, kemudian ada juga pengamat sosial, ada Ibu Ria, dan saya mohon izin dulu kita menyapa dulu Ibu Kadis DP3A Kota Makassar, Ibu Aci Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aci. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk para pendengar Smart FM ataupun yang link di kanal YouTube. Selamat siang semuanya. Iya, baik, terima kasih Ibu. Bu Aci, kalau kita lihat nih saat ini ya, ini badut jalanan ini, apakah ini disebut salah satu bentuk eksploitasi kepada anak atau bagaimana Bu Aci? Iya, jadi kami melihat memang ini menjadi fenomena ya di beberapa perempatan jalan, yang mana kalau kita lihat semakin banyak badut-badut jalan yang beroperasi, dan kalau kami melihat bahwa sebagian dari mereka adalah anak-anak yang tentunya anak-anak ini telah kehilangan haknya untuk bersekolah dan bermain, dan bisa jadi mereka adalah korban dari eksploitasi ekonomi. Yang tidak terperhatikan oleh orang tuanya adalah anak itu sudah terpapar matahari, terpapar debu, kegerahan dalam kostum badutnya, hanya untuk menghibur untuk para pengguna jalan. Ironisnya lagi, para pengguna jalan yang ada di Kota Makassar ini dengan begitu gampang memberikan uang 1.000 ataupun 2.000 perak kepada mereka. Kami pun tahu bahwa anak-anak ini butuh memang untuk biaya hidup, tapi dalam hal ini adalah bukan mereka yang harusnya mencari nafkah. Ini sebenarnya menjadi perhatian untuk orang tuanya, bukan anak yang mencari nafkah, tapi orang tua yang harus menafkahi anaknya. Ya, dari Dinas DP3A Kota Makassar, dengan adanya fenomena badut jalanan ini, apa yang dilakukan Ibu Aci? Untuk bagaimana bisa anak-anak ini lebih diberdayakan atau bagaimana Bu? Karena ada juga yang mengatakan untuk berekspresi itu tempatnya salah di jalanan begitu, Bu Aci. Iya, betul. Jadi apa yang telah kami lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan lewat shelter warga, kami juga mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang salah satunya adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengeksploitasi
secara ekonomi anak-anak yang berada di jalan, dan tentunya ini memang butuh perhatian dari semua pihak bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah sesuatu yang keliru, yang harusnya mereka, dunia anak ini adalah dunia untuk mendapatkan pendidikan, dunia untuk bersekolah, dunia untuk bermain, mengekspresikan dengan jadi kami menganggap bahwa ini ekspresi dengan cara yang keliru ya, yang harusnya memang anak-anak sudah harus bisa bermain dan belajar dan menggunakan waktunya untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk mereka. Iya, ya mungkin kalau semuanya dari DP3A Kota Makassar, bagaimana anak-anak ini itu bisa lebih dibina ya? Bu Aci, pendampingan yang dilakukan di DP3A Kota Makassar itu seperti apa selama ini untuk anak-anak jalanan ini? Jadi kami juga punya bentukan yang namanya Forum Anak. Forum Anak ini ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Salah satu yang mereka lakukan adalah sebagai agen 2P, pelopor dan pelapor. Mereka juga salah satunya adalah mengedukasi para teman-teman mereka agar tidak menggunakan jalan untuk keuntungan pribadi dalam hal ini. Yang kedua, kami juga melakukan yang namanya edukasi kepada shelter warga. Lewat shelter warga inilah yang mengedukasi masyarakat untuk pencegahan kekerasan, dalam hal ini adalah eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah sinergi dengan dinas sosial. Ya, dalam hal ini kalau saya tidak salah juga tadi saya melihat ada Pak Armin Paira yang telah hadir di studio. Tentunya kami berkolaborasi dan bersinergi untuk untuk badut-badut anak yang berada di jalan saat ini, termasuk salah satunya adalah pengembalian anak ke sekolah kalaupun mereka putus sekolah. Yang kedua adalah layanan integrasi, termasuk di dalamnya adalah layanan pemahaman kepada orang tua mereka untuk tidak menggunakan anak atau tidak mengeksploitasi anak secara ekonomi dan berada di jalan-jalan untuk mendapatkan uang. Pada kesempatan yang baik ini juga, Bu Mirsa, kami juga berharap kepada pengguna jalan yang baik-baik yang ada di Kota Makassar untuk tidak memberikan uang kepada anak yang berada di jalan, karena itu akan membuat mereka semakin betah berada di jalan, karena dalam mindset mereka bahwa mendapatkan uang itu dengan gampang, dengan mudah, cukup dengan berjoget-joget, memainkan musik, maka mereka pengguna jalan akan berempati kepada mereka. Oke, baik. Dari Ibu Ria ada yang disampaikan ke Bu Kadis atau dari Pak Armin? Ibu